Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Pagi, Bu. Terima kasih anak-anak semua. Siang, Bu. Maaf ya anak-anak, selamat siang anak-anak semua. Ya, kita sepakati aja anggap semua pagi mulai ya. Pagi, Bu. Ya, terima kasih anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Baiklah, semoga pada pagi hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan juga tetap menjaga kesehatan. Ya anak-anak, ya sesuai dengan protokol kesehatan. Apalagi sekarang cuaca tidak mendukung anak-anak ya. Sekarang panas dan juga nanti bisa hujan gitu anak-anak. Baiklah anak-anak, sebelum mulai Ibu ingin berdoa terlebih dahulu, anak-anak ya. Baiklah Ready, silakan dibantu Ibu untuk mengawali doa hari ini. Baik, Bu. Jadi, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ready. Untuk hari ini Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Anak-anak semua? Hadir, Ibu. Semua hadir, Bu. Iya, terima kasih. Semoga anak-anak semua mengikuti pelajaran Ibu dengan baik ya, terutama pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan kalian materi tentang pengertian dari teks persuasi. Masihkah mengingat apa itu persuasi, anak-anak? Ibu. Ya, ada yang bisa menjawab atau nanti Ibu yang menunjuk anak-anak? Mungkin yang pelajaran kemarin ada yang masih ingat tentang apa itu teks persuasi? Masih ingat kan anak pelajaran yang kemarin? Teks persuasi adalah teks yang mempengaruhi atau mengajak seseorang, Ibu, yang isinya mempengaruhi atau mengajak. Ya, bagus sekali buat Chandra untuk mengawali pertanyaan Ibu. Coba yang kedua. Coba Bu Diani, coba dijawab dulu Bu Diani. Pelajaran kita yang kemarin. Sudah Ibu jelaskan. Kemarin kita belajar teks persuasi, Bu, membuat kalimat teks persuasi. Terus kita memahami apa itu teks persuasi, Bu. Baiklah anak-anak, atau mungkin lagi sekali. Coba Ita coba jawab Ita. Baik Ibu, kalau menurut saya teks persuasif itu adalah teks yang isinya mempengaruhi, Bu. Iya, bagus sekali. Baiklah anak-anak, Ibu akan menampilkan slide dari pelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa melihat dan memahaminya. Baik, ditunggu anak-anak slide-nya. Sudah bisa dilihat anak-anak semua? Sudah bisa? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih anak-anak. Baiklah, hari ini ya anak-anak kita akan belajar tentang menelaah struktur dan menganalisis kaidah kebahasaan dari teks persuasi. Anak-anak ya, berarti pertemuan kita hari ini yaitu menelaah struktur dan menganalisis kaidah kebahasaan teks persuasi. Baiklah Ibu lanjut anak-anak, coba perhatikan gambar tersebut. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan pada layar, apa yang anak-anak dapatkan dari gambaran tersebut? Coba diperhatikan sebentar. Sudah anak-anak? Coba Puspa Rita, apa yang Puspa dapatkan dari gambaran tersebut, Puspa? Ketiduran di kelas, Ibu. Iya, bagus. Ketiduran di kelas pada saat belajar. Ayo, anak-anak yang lain.
Desa mungkin? Iya, Bu, sama Ibu. Ketiduran di kelas pada saat jam pelajaran. Iya, baik sekali. Nah, itu adalah sebuah gambar, ya, gambar yang Ibu tampilkan di layar, itu ada seorang siswa pada saat proses pembelajaran tidur di kelas. Nah, apa yang harus anak-anak lakukan dengan siswa tersebut? Ya, apa yang harus anak-anak lakukan dengan gambar yang Ibu tampilkan pada layar tersebut? Coba Purnama mungkin? Apa yang harus Purnama lakukan dengan melihat gambar yang Ibu tayangkan pada slide? Jangan ketiduran di kelas saat mengikuti pembelajaran. Iya, bagus sekali. Dan teman yang lain, apa solusinya? Atau mungkin Yohanes? Yohanes coba. Coba dijawab. Laporkan guru, Bu. Iya, bagus, boleh. Ya, aplaus buat teman-teman yang sudah menjawab. Ayo semuanya semangat. Ayo anak-anak semuanya. Baiklah, terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, itu adalah gambaran, ya, baiklah gambaran tentang ajakan, ya, bagaimana solusi yang anak-anak dapatkan dari gambar tersebut. Baiklah, Ibu lanjutkan anak-anak. Tujuan pembelajaran, ya anak-anak ya. Tujuan pembelajaran hari ini itu setelah membaca sebuah artikel dengan pendekatan saintifik dan model problem based learning, peserta didik mampu menelaah struktur teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang permasalahan aktual, kondisi sosial yang didengar dan dibaca dengan tepat, disiplin, teliti, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, dari tujuan pembelajaran, apakah anak-anak ada yang bertanya? Tidak, Bu. Ya, baiklah anak-anak. Ibu lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Nah, perhatikan gambar bunga tersebut, anak-anak. Nah, gambar tersebut. Perhatikan baik-baik, anak-anak. Itu termasuk gambar apa, anak-anak? Coba ready. Dari gambar yang Ibu perlihatkan pada slide itu termasuk gambar apa, ready? Itu gambar Dari Buah. bayangan ready? alpukat, Bu, alpukat. Iya, boleh ready, bagus sekali. Iya, ada buahnya. Ayo. Ayo coba teman yang lain. Coba Tri. Gambar apa itu Tri menurut Tri? Itu ada bunganya, Bu. Terus ada Iya. akar. Terus Bagus. ada buahnya juga. Itu menurut saya apa ya, Bu ya? Bunga dan buah ya, Bu ya? Iya, bagus, betul. Itu sudah bagus buat Tri dan Ready. Ayo aplaus buat anak-anak semua. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan, itu ada strukturnya, anak-anak. Yang pertama ada bunga, ya. Yang kedua ada daun, ya. Yang ketiga ada buah. Yang keempat ada batang. Dan yang kelima ada akar, gitu anak-anak ya. Nah, jadi bunga atau pohon yang Ibu tampilkan pada layar itu adalah adanya struktur-struktur yang ada. Ya, ada bunga, daun, buah, batang, dan akar. Dan setiap bunga, daun, dan buah memiliki manfaat dan fungsinya masing-masing, anak-anak. Ya, ada bunga, manfaatnya untuk apa? Daun, buah, batang, dan akar. Anak-anak ya. Itu disebut dengan struktur dari pohon. Sama halnya nanti kita belajar tentang struktur teks persuasi. Anak-anak. Nah, baik, pertanyaan yang pertama. Coba lihat. Pernahkah kalian melihat tanaman? Pertanyaan yang kedua, tanaman apa itu? Yang ketiga, apa yang kalian lihat pada gambar? Ya, sudah dijawab tadi oleh teman kalian, ya. Ada yang menjawab dengan pohon atau buah apokat,
Ya, dan mungkin bisa nanti ini disebut dengan pohon mangga gitu anak ya, sesuai dengan struktur dari pohon tersebut. Sudah paham anak-anak tentang struktur dari pohon? Paham, Bu. Iya, baik anak-anak. Nah, adapun struktur teks persuasi anak-anak. Yang pertama ada pengenalan isu, ya. Yang kedua, pengenalan argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Selanjutnya yang keempat, penegasan kembali. Nah, dari keempat struktur teks persuasi, nah Ibu akan menjelaskan tentang pengenalan isu yang pertama terlebih dahulu. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada siswa-siswa Ibu hari ini yang cantik dan yang ganteng ini bisa menjawab? Yang pertama, ayo, pengenalan isu terlebih dahulu. Mungkin ada yang tahu sebelum Ibu menjelaskan nanti. Izin menjawab Ibu. Ya, baik Ita. Pengenalan isu itu topik yang akan dibahas ya Ibu? Iya. Ada lagi teman yang lain? Anak-anak yang lain menjawab tentang pengenalan isu? Saya, Bu. Iya, Purnama, baik. Ya, pengenalan isu berupa pengantar. Pengantar Iya. dari masalah. Iya, bagus sekali. Ita dan Purnama sudah tepat sekali bagi Ibu ini. Ya, pengenalan isu itu adalah sebuah pengantar anak-anak mengenai suatu masalah yang menjadi dasar dari tulisan. Nah, ya, itu adalah pengenalan isu. Jadi, pengenalan isu itu adalah masalah-masalah yang dihadapi ya, baik itu dari teks atau artikel yang akan ada nantinya, lalu menjadi dasar sebuah tulisan. Baik, yang nomor 2, pengenalan argumen. Bisa dijelaskan mungkin anak-anak? Coba Chandra. Pengenalan argumen itu seperti apa, Chandra? Iya Ibu, menurut Iya. saya pengenalan argumen itu biasanya menyampaikan pendapat-pendapat Bu. Iya, boleh Chandra. Berpendapat, biasa disebut dengan argumen. Ayo, teman yang lain? Mungkin bisa menambahkan jawaban dari Chandra? Permisi, Bu. Saya mau izin ke toilet sebentar. Iya, anak-anak silakan Purnama. Ayo Sri Budiani mungkin pengenalan argumen. Ya, Ibu, argumen itu sama seperti yang disampaikan sama Chandra tadi, pendapat mengenai suatu permasalahan atau isu, Ibu. Iya. Terima kasih. Baiklah, pengenalan argumen itu adalah sebuah fakta-fakta gitu ya, yang memperkuat sebuah pendapat. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, pernyataan ajakan. Struktur yang ketiga. Mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit? Saya Ibu. Iya, Rita, silakan Rita. Pernyataan ajakan yang isinya mempengaruhi pembaca, Bu. Iya, bagus. Mempengaruhi. Selanjutnya, coba ready. Ajakan seperti apa? Pernyataan ajakan. Ajakan itu mempengaruhi seseorang. Iya, bagus. Pernyataan ajakan, ya, Nana, itu untuk mengarahkan ya dan memperkuat ajakan-ajakan. Nah, itu adalah pernyataan ajakan. Ya, bagus sekali. Anak-anak Ibu semua pintar sekali ini dalam proses pembelajaran. Baiklah, yang terakhir penegasan kembali. Struktur yang ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Ibu.
Iya, Nak. Penegasan kembali mungkin menegaskan kembali mengenai permasalahan atau isu dengan didasarkan dengan fakta yang mendukung, Ibu. Iya, betul sekali. Penegasan kembali, ya itu adalah suatu pernyataan, gitu anak ya, yang sebelumnya merupakan jawaban atas pertanyaan ya yang mengajak. Misalnya, apa itu persuasi? Nah, itu adalah penegasan kembali dari proses pembelajaran. Itu contohnya, anak-anak ya. Baiklah, anak-anak, itu adalah struktur teks persuasi. Mungkin ada yang bertanya dari struktur teks persuasi tadi. Atau Ibu menjelaskan kembali? Atau sudah cukup, anak-anak? Untuk struktur? Gimana, anak-anak? Ada yang bertanya? Udah, Bu. Ya, baik. Nah, itu adalah struktur dari teks persuasi. Baik, Ibu lanjut. Kaidah kebahasaan dari teks persuasi, anak-anak. Yang pertama itu ada kata ajakan dan bujukan. Yang kedua, ada kata teknis atau istilah. Yang ketiga, ada konjungsi kausalitas. Yang keempat, ada kata perujukan, ya. Dan selanjutnya ada kata mental, ya. Dan yang terakhir itu ada pendapat dan fakta. Nah, dari kebahasaan teks persuasi, Ibu inginkan anak-anak, apakah bisa anak-anak memberikan Ibu contoh, ya, contoh kata atau kalimat dari yang pertama ajakan dan bujukan, anak-anak. Kata ajakan dan bujukan itu seperti apa, anak-anak? Coba berikan Ibu contoh satu saja, Nak. Saya Bu. Ayo, ayo Bu, ayo. Mari. Ya, ya Chandra. Ayo, ayo, Iya. ayo. Baik, ya bagus sekali. Ada ayo, ayo. Mari. Ayo belajar anak-anak, bermain. Ayo bermain. Iya, bagus sekali. Itu adalah kata ajakan atau bujukan. Ayo, mari. Iya. Itu adalah kata ajakan dan bujukan. Contohnya. Baik, yang kedua itu ada namanya kata teknis atau istilah. Ada yang bisa memberikan contoh? Reboisasi mungkin, Ibu ya? Bisa. Reboisasi? Bisa. Ya. Kata teknis atau istilah? Apa ya, Bu ya? Diagnosis bisa, Bu. Bisa. Misalnya itu anak, istilah-istilah itu anak ya, itu disebut dengan kata teknis. Peristilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas itu anak. Itu disebut dengan kata teknis atau istilah. Ada mungkin yang memberikan contoh? Misalnya dalam teks, misalnya Ibu memberikan teks tentang keadaan alam. Nah, misalnya ada namanya hutan alam, ada hutan lindung, begitu anak-anak ya. Itu disebut dengan kata teknis atau istilah. Baiklah, yang ketiga, itu ada konjungsi kausalitas. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Apa itu konjungsi kausalitas? Misalnya apa, anak-anak? Katanya. Sebab, Bu. Iya, Rita. Sebab akibat, Bu. Iya, sebab, akibat, lalu ada lagi. Oleh karena itu. Oleh karena itu, ya. Sehingga, Bu. Sehingga, kemudian, dan juga akhirnya. Jadi, penggunaan kata kausalitas itu adalah ada hubungannya dengan argumentasi. Gitu ya. Dan contohnya sudah disampaikan oleh anak-anak Ibu tadi. Selanjutnya, kata perujukan. Ada yang bisa memberikan contoh kata perujukan? Contohnya iya. Di sana. Bisa, Bu? Ya. Ada lagi? Ya, nah kalau kata perujukan, biasanya di sana
data yang ada, anak-anak ya, sesuai dengan teks, itu merujuk pada suatu pendapat, anak-anak ya. Baik, kita lanjut dengan kata mental. Ada yang bisa berikan contoh kalimat dengan kata mental? Berasumsi, Bu. Asumsi, ya. Menendang boleh Bu ya? Menendang, belum Menendang. tepat, Chandra. Kerja mental biasa disebut dengan mental verba, ya. Oh Misalnya iya, seperti, mental yang dipikirkan ya. misalnya ya, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, dan tadi yang dijawab oleh Yohanes itu berasumsi, itu sudah tepat sekali. Yuk aplaus buat Yohanes untuk hari ini anak-anak semuanya. Ya. Baik, yang terakhir itu ada pendapat dan fakta. Nah, ini sudah sering anak-anak temukan. Nah, kalimat apa yang pernah anak-anak dapatkan dari pendapat dan fakta tersebut, anak-anak? Ya, pendapat. Pendapat atau dan fakta. Sepertinya kalimat pendapat dan fakta itu contohnya apa? Coba ready. Coba dijawab ready. Wih, saya terkejut ini. Iya, Iya. Bu. Kalau pendapat nanti sore akan terjadi hujan. Bener nggak, Bu ya? Ya, bagus. Oke. Pendapat. Kalau Kalau fakta, ready. fakta, hari ini Bu Suci cantik sekali. Oh iya, terima kasih anak-anak. Ready. Mungkin ready nanti Ibu kasih nilai bagus. Karena sudah Ibu kasih. Ya udah lanjut. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan teks persuasi anak-anak ya. Ada kata ajakan dan bujukan, ada kata teknis, kausalitas, ada perujukan, mental, dan juga pendapat dan fakta. Nah, anak-anak dari penjelasan Ibu, apakah anak-anak ada yang bertanya, anak-anak, sebelum Ibu memberikan LKPD? Ada yang bertanya, anak-anak? Tidak. Iya, terima Ya, kasih Bu. anak-anak. Jika tidak, Ibu yakin anak-anak Ibu ini semua ini pintar dan bisa menjawab pertanyaan dari yang Ibu sampaikan, baik itu dari LKPD ya anak-anak. Untuk LKPD, kita menggunakan kelompok yang kemarin anak-anak ya. Masih ingat kelompoknya? Masih, Bu. Iya, baiklah kita menggunakan kelompok yang kemarin, yaitu 4 kelompok sudah Ibu bagikan kemarin. Baiklah, Ibu akan memberikan LKPD ya, silakan anak-anak, dan juga dari WA Group nanti Ibu sampaikan. Baik, dilihat. Ibu stop dulu PowerPoint-nya. Ibu Suci, izin toilet, Bu. Iya, Nak, silakan. Terima kasih. Ibu, yang izin ke toilet sebentar, Bu. Iya, Nak, ya. Baiklah, anak-anak, LKPD-nya sudah Ibu share di WA Group supaya anak-anak lebih memahaminya dalam penulisannya, artikelnya. Silakan dibaca, anak-anak, dan kerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin, dan Ibu harapkan ya kelompok itu bekerja sama dengan baik. Silakan dikerjakan, anak-anak.
Bisa dilihat anak-anak LKPD-nya. Dan sudah Ibu share di WA Group. Silakan anak kerjakan dengan baik. Mungkin ada kelompok yang ingin bertanya, bisa?